Kesehatan itu programnya hanya satu, jaminan kesehatan nasional. Sementara kami untuk peserta informal itu ada setidaknya 3 program, bapak-bapak semua, yaitu program jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan jaminan hari tua. Nah, izin pada kesempatan yang baik ini nanti saya akan menjelaskan apa saja sih program tersebut, manfaatnya seperti apa, iurannya berapa, dan amit-amit J, kalau misalkan ada resiko, cara penggunaannya seperti apa. Seperti itu. Baik, mungkin untuk mempersingkat waktu, langsung saya sampaikan kepada jenengan-jenengan semua terkait program kami yang pertama, Bapak-bapak, yaitu adalah program jaminan kecelakaan kerja. Nah, jaminan kecelakaan kerja ini sesuai dengan namanya, yaitu perlindungan atas resiko yang berhubungan dengan kecelakaan kerja. Nah, kecelakaan kerja ini sangat luas, bapak-bapak semua. Dari kita keluar rumah, ya, buka pintu, perjalanan menuju lokasi pekerjaan, selama di lokasi pekerjaan, dan pulang kembali ke rumah. Kalau ada resiko kecelakaan, insiden di sana, itulah yang akan menjadi tanggungan kami. Nah, punten bapak-bapak semua, apakah tinggalnya hanya di sekitar masjid atau ada yang laju dari wilayah yang cukup jauh? Yang jauh. Berapa menit Pak kalau ke sini? Setengah 1 jam. Sampai 1 jam, betul. Nah, ya, karena resiko perjalanan itu kalau di kami adalah resiko yang paling tinggi, bapak-bapak semua. Banyak kasus kecelakaan di lokasi pekerjaan, tapi paling banyak itu adalah di jalan. Ya, kecelakaan kerja saat berangkat, baik itu naik kendaraan pribadi, naik kendaraan umum, bahkan jalan kaki sekalipun, kalau ada insiden, itulah penanggungan kami. Apabila masuk ke rumah sakit, bapak-bapak semua, itu nanti manfaatnya adalah biaya perawatan dan pengobatan, ya. Jadi nanti silahkan datang ke rumah sakit terbaik yang ada di Purwokerto, yang ada di Banyumas. Hampir seluruh rumah sakit itu sudah menjadi mitra kami, ya. Cukup datang, tunjukkan kartu BPJS Ketenagakerjaan, tunjukkan KTP-nya, itu nanti sudah bisa dilayani dan tidak perlu mengeluarkan biaya sepeser pun. Karena kamilah yang akan menanggung, seperti itu. Dengan catatan itu adalah kecelakaan kerja. Jadi tujuannya jelas nih Bapak. Dari rumah menuju masjid, memang ada aktivitas di masjid, itu kami tanggung. Berbeda ketika tadi, ngapunten, sedang nganter istri ke pasar. Dan memang itu hanya untuk keperluan rumah tangga, untuk masak gitu. Itu kan nggak ada hubungan dengan pekerjaan. Itu tidak di-cover. Nah, kembali lagi, apabila masuk rumah sakit, Bapak dan Bapak-bapak semua, kami tidak mengenal kelas 2, tidak mengenal kelas 3 apabila itu masuk ke rumah sakit pemerintah. Karena semua kami setarakan dapat rumah sakit pemerintah kelas 1, seperti itu. Dan berbeda dengan saudara kami BPJS Kesehatan, kalau kesehatan itu kan ada paket pembiayaan. Yang berapa hari dirawat, katakanlah belum sembuh, harus pulang dulu, nanti registrasi kembali gitu. Kalau kami tidak. Katakanlah harus di rumah sakit sampai sebulan pun, keluar biaya ratusan juta, bahkan miliaran, itu akan kami tanggung semuanya. Seperti itu. Rekor kami malah ada saudara kita peserta ojek online dari Sumatera, itu keluar biaya sampai 7 miliar, ya, di rumah sakit karena kecelakaan. Itu semuanya kami tanggung. Nah, bayangkan Bapak-bapak, apabila tidak ada perlindungan BPJS Ketenagakerjaan, ya, itu akan memunculkan masalah ekonomi baru nih di keluarga. Katakanlah nggak ada dana, aset harus dijual untuk pengobatan, seperti itu. Karena ya ini sebagai catatan untuk kita semua, kecelakaan kerja itu tidak bisa menggunakan manfaat BPJS Kesehatan, seperti itu. Ya, BPJS Kesehatan itu hanya berlaku ketika kita sakit di luar hubungan kerja. Sakit yang berasal dari dalam tubuh kita, tipes mungkin, demam berdarah, ya, sakit jantung, itu pakainya BPJS Kesehatan. Sementara kalau kecelakaan kerja itu hanya bisa menggunakan BPJS Ketenagakerjaan, seperti itu. Itu yang pertama, bapak-bapak semua, yaitu biaya perawatan di rumah sakit. Prinsipnya semuanya kami tanggung sampai sembuh, asalkan kecelakaan kerja. Yang kedua adalah santunan tidak mampu bekerja. Nah, ini sebagai informasi bapak-bapak semua. Kalau kita kerja di perusahaan, katakanlah kecelakaan kerja,
harus dirawat di rumah, perusahaan tetap menggaji ya. Itu kalau kerja di perusahaan. Sementara kalau kita di segmen informal, pedagang misalkan, ya, ojek online, kalau kecelakaan kerja, kemudian harus di rumah, dia nggak bekerja, nggak ada pemasukan. Betul ya, Bapak-Bapak? Nah, BPJS Ketenagakerjaan sudah memikirkan hal tersebut. Jadi, ketika ada kecelakaan kerja, dia harus dirawat di rumah sakit, harus istirahat di rumah selama sebulan, 2 bulan, atau sampai kapan dia harus istirahat gitu, gitu. BPJS akan mengganti upahnya setiap bulan, Bapak dan Ibu. Bapak-bapak semua, ngapunten. Jadi misalkan di awal dilaporkan kepada kami upahnya adalah 1 juta. Maka selama dia tidak bekerja, selama dia istirahat di rumah, kami akan mengganti upahnya selama sebulan tadi ya sesuai 1 juta rupiah tersebut. Nah, manfaat ini berlangsung sampai dia dinyatakan sembuh atau bisa bekerja kembali. 12 bulan pertama kita berikan 100% sesuai dengan pelaporan upahnya. Kalau yang dilaporkan upahnya kepada kami 5 juta, ya kami ganti setiap bulan 5 juta gitu. Kalau 12 bulan belum selesai, dia masih harus dirawat, di bulan ke-13 dan seterusnya, manfaatnya masih kami berikan, tapi turun menjadi 50%-nya saja. Seperti itu. Itu manfaat yang kedua, yaitu santunan sementara tidak mampu bekerja. Yang ketiga, bapak-bapak semua, adalah santunan cacat. Nah ini ngapunten, orang kalau ada insiden kecelakaan kerja, kemudian mengakibatkan cacat, itu nanti dapat santunan oleh kami. Ya, ada kejadian peserta kami di luar daerah kerja yang berurusan dengan mesin bubut gitu, kemudian kena tangannya diamputasi. Nah itu nanti dapat santunan oleh kami. Besarannya berapa? Menyesuaikan dari persentase cacatnya. Saya ambil contoh nih, ada peserta kami 1 jari atau 1 ruasnya hilang, itu estimasinya 5 juta rupiah gitu. Dan bahkan ini mohon izin Pak Amrullah, sebelum saya kesini ada peserta kami di Ungaran, beliau itu teknisi, bapak-bapak semua, ya laki-laki ya, laki-laki teknisi lagi manjat ke lantai 2, ada insiden kecelakaan, dia jatuh dan mohon maaf bola testisnya, ya bola lato-latonya itu harus diamputasi 1. Kita kan ada 2 aja, bapak. Nah itu 1 itu hilang, dapat santunan 17 juta rupiah, begitu. Jadi maksud saya, ya, bapak-bapak ini kemana-mana itu bawa aset 30 juta rupiah, gitu. Ya, jadi yang ingin saya sampaikan ya, bapak-bapak semua, bahwasannya setiap tubuh kita itu kalau di BPJS Ketenagakerjaan ada nilainya. Apabila cacat, ada amputasi, atau mungkin tidak amputasi Pak, fisiknya masih utuh, tapi secara fungsi sudah dia bisa digunakan. Itu juga termasuk cacat. Itu dapat santunan juga oleh kami, seperti itu. Nah, manfaat berikutnya adalah apabila peserta tersebut meninggal dunia akibat kecelakaan kerja. Kalau meninggal karena kecelakaan kerja, akan dapat santunan besarnya dengan paket iuran 16.800 ini Pak, dapatnya adalah 70 juta rupiah. Seperti itu. Ya, dapat santunan 70 juta. Dan apabila yang bersangkutan masih punya anak usia sekolah, nanti akan kami berikan beasiswa untuk 2 orang anak ya, sebesar kalau diakumulasi 174 juta rupiah. Yang asumsinya untuk level TK sampai SD per tahun kita berikan 1,5 juta rupiah selama 8 tahun. Jadi kita berikannya per tahun nih Pak. Gitu. Nanti kalau SD kita berikan 2 juta rupiah, SMP kita berikan 2 juta rupiah selama 3 tahun, SMA kita berikan 3 juta rupiah selama 3 tahun, dan perguruan tinggi 12 juta rupiah selama 5 tahun, seperti itu. Jadi itu bapak-bapak semua terkait santunan beasiswanya, kami berikannya memang bertahap selama mereka masih melanjutkan jenjang pendidikan. Kita berikannya per tahun, tidak kami berikan secara langsung sekaligus di awal. Karena kalau diberikan sekaligus di awal 175 juta malah jadi mobil nanti mungkin, malah jadi Avanza gitu ya. Padahal sebenarnya ini manfaat beasiswa yang memang peruntukannya untuk putra-putrinya agar bisa melanjutkan jenjang sekolah seperti itu.
Itu manfaat kami yang pertama, Bapak-bapak semua, yaitu manfaat jaminan kecelakaan kerja. Nah, untuk manfaat yang kedua adalah santunan kematian. Santunan kematian ini sebenarnya ada dua jenis ya, Bapak-bapak. Ada santunan karena meninggal akibat kecelakaan kerja, yang tadi sudah saya sampaikan di awal. Yang berikutnya adalah meninggal karena sesuatu hal yang wajar. Artinya bukan karena akibat kecelakaan kerja. Bisa karena sakit, memang sudah usia, atau bahkan meninggal mendadak. Itu dapat santunan, Bapak-bapak. Sebesar ya, apabila dia baru menjadi peserta belum ada 1 bulan, santunannya adalah 10 juta rupiah. Dan kalau dia sudah lebih dari 3 bulan ya, atau minimal 3 bulan masa kepesertaan, santunannya adalah 42 juta rupiah, seperti itu. Itulah manfaat santunan kematian. Apabila dia sudah menjadi peserta selama minimal 3 tahun, walaupun dia meninggal biasa, bukan karena kesalahan kerja, tetap dapat manfaat beasiswa untuk anaknya. Seperti itu. Nah ini izin nih Bapak-bapak, saya tanya, kalau mungkin meninggal karena bunuh diri, ya kira-kira dapat nggak nih santunan BPJS Ketenagakerjaan? Tidak ya. Nah, kalau di BPJS Ketenagakerjaan nih Pak, kabar baiknya, ya santunan tetap kami berikan Pak. Gitu. Yang penting judulnya adalah meninggal dunia. Nah ini tapi amit-amit Pak, ini ya contoh jelek, amit-amit kita semua dijauhkan, nggak kejadian lah seperti itu ya. Tapi prinsipnya Pak, apapun ya kondisinya, apapun penyebabnya, ketika dia meninggal dunia pasti dapat santunan dari kami, seperti itu. Nah, untuk 2 program tadi yang saya sampaikan, kecelakaan kerja dan kematian, iurannya per bulan hanya ya, sekali lagi hanya 16.800 per orang per bulan. Ya, itu sudah mengcover semua manfaat tadi. Dan sekali lagi selama 1 bulan. 16.800. Jadi kalau dibagi menjadi per hari itu nggak sampai 1.000 rupiah nih, Bapak-bapak. Iurannya sangat terjangkau dengan manfaat yang sedemikian luas. Apabila Bapak-bapak ya berkenan, kami juga ada namanya program jaminan hari tua. Ini program tabungan yang ketika ikut dengan program tabungan, iurannya nambah 20.000 Bapak-bapak semua. Jadi menjadi 36.800. Selisih 20.000-nya itu adalah tabungan yang suatu saat ketika berhenti bekerja atau Bapak menghendaki ya, kapanpun Bapak kehendaki bisa dicairkan. Nilainya adalah akumulasi dari iuran tersebut ya, nanti bisa Bapak terima ditambah dengan pengembangannya. Jadi kami ada pengembangan yang nanti manfaatnya kami kembalikan kepada peserta itu sendiri, seperti itu. Jadi prinsipnya kami ada 2 paket iuran, Bapak-bapak semua. Paket pertama adalah 16.800 untuk 2 program, dan paket kedua adalah 36.800 untuk 3 program, seperti itu. Nah, untuk syarat pendaftaran sangat sederhana, kami hanya membutuhkan nomor KTP Bapak-bapak semua, seperti itu. Saya yakin semua punya nomor KTP, itu bisa nanti di store, insya Allah sudah akan ada yang memberikan perlindungannya, kami tinggal proses, seperti itu. Apabila pembayaran di kami sudah masuk, gitu, langsung saat itu juga perlindungannya aktif, Bapak-bapak semua. Jadi misalkan nih, amit-amit saya ambil contoh peserta di luar sana, dia daftar pagi hari, langsung aktif nih. Sorenya sudah ada insiden, entah kecelakaan, entah meninggal dunia, manfaat langsung bisa digunakan, seperti itu. Jadi saat pembayaran langsung aktif, perlindungan langsung bisa dimanfaatkan, dan nanti sebagai bukti kepesertaan, Bapak-bapak semua akan kami berikan kartu BPJS Ketenagakerjaan. Kartu itulah yang berfungsi suatu saat kalau harus ke rumah sakit, kalau ada klaim, ya seperti itu. Oke, mungkin itu Bapak-bapak terkait program yang ada di kami. Mungkin akan lebih enak kalau kita lanjutkan dengan sesi diskusi. Monggo, saya persilahkan Bapak-bapak kalau ada yang mau ditanyakan.